Oke, jadi kita sekarang sudah masuk di sesi kedua di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa saja. Oke, dan kita mau melanjutkan bincang-bincang yang mulai sedikit lebih mengerucut nih tentang pelayanannya Kak Yermi. Oke, Kak Yermi, terima kasih sudah menunggu sedikit ya. Iya. Dan ini kita bincang-bincang sedikit tadi bahwa sebenarnya pelayanan pemuda itu sangat penting dan juga harus diperhatikan juga ya. Terlepas anak-anak muda ini biasanya kan agak-agak bandel segala macam nih. Jadi aku mau cerita sedikit nih Kak Yer. Jadi ada temenku ini zaman kuliah ya. Jadi dia itu sebenarnya anaknya cukup multi talent. Dia salah satu musisi dulu kalau di kampus. Jadi kalau ada acara apa, dia tuh biasanya main musik. Dia bisa main gitar, main drum, kalau nggak gitu dia main saksofon. Antara 3 alat musik itulah. Nah, terus dia cerita juga dia aktif melayani di sebuah gereja juga di Malang, tapi sebagai informasi aja dia bukan orang Malang. Jadi dia anak dari luar terus ngekos di Malang, tinggal di Malang gitu. Nah, sebagai anak muda otomatis dia dengan bakatnya yang sebegitu rupa dia membutuhkan tempat yang mau menampung nih Kak Yermi, dan akhirnya dia memutuskan untuk mau aktif melayani sebagai salah seorang pemusik di kampus iya, terus di gerejanya juga iya. Nah, tapi ini rupanya dia merasa bahwa di lingkungan gerejanya kurang memperhatikan pelayan-pelayan muda nih menurut dia nih. Dan akhirnya dia pelan-pelan meninggalkan gereja dan mengisi waktunya menggunakan talentanya di luar gereja, dan rupanya dia terjebak di salah satu circle yang buruk gitulah. Dan akhirnya dia terjerumus di situ. Nah, walaupun dia sekarang sudah kembali aktif lagi bergereja dan melayani lagi, tapi kan akhirnya di situ ada dalam tanda kutip, oh berarti ini kesimpulanku ya. Oh berarti dia ini waktu di gereja dulu karena kurang diperhatikan, akhirnya dia keluar. Nah, gitu. Dan menurut Kak Yermi sendiri gimana sih Kak seharusnya anak muda itu dilayani dalam entah itu gereja, entah itu dalam persekutuan? Karena pasti treatmentnya berbeda nih kalau anak muda. Gimana ini Kak? Iya. Tadi saya sempat dengar pemuda sekarang ini bandel-bandel ya. Saya mau koreksi itu ya. Oke. Jadi jangan terlalu cepat juga menjudge mereka gitu. Kenapa mereka mengekspresikan diri seperti itu? Saya tidak mengatakan mereka bandel, mereka nakal, mereka jahat, enggak. Tapi mereka sedang mengekspresikan sesuatu dari dalam dirinya yang mungkin kurang menjadi perhatian bagi mungkin di awal rumah pertama mereka adalah orang tua, keluarga. Yang kedua rumah mereka yang kedua harusnya gereja dan pemerhati pemuda itu. Dan sebagai pemerhati pemuda, nah itu perlu memahami itu juga, melek matanya harus membuka. Juga secara holistik mengenai pemuda itu juga harus paham gitu, karakteristik mereka, potensi mereka gitu. Setiap orang berbeda-beda. Nah, ini memang betul. Menjadi PR yang sangat besar, dan memang jadi pelayanan untuk anak-anak muda itu dalam tanda kutip banyak orang mengatakan bahwa itu nggak gampang, susah gitu. Memang tidak ada hal yang mudah yang langsung instan kita bisa langsung menjangkau mereka, dan enggak, semuanya dalam sebuah proses gitu ya, dan sebuah proses pembelajaran. Saya juga sampai sekarang masih terus belajar kok untuk bisa memahami, apalagi kita harus melek juga bahwa kita sedang melewati beberapa generasi gitu disebut dengan gap generasi. Nah, itu generasi yang kita layani saat ini adalah generasi yang buat saya generasi yang sangat smart, cerdas, tanggap teknologi, dan juga mereka cepat belajar gitu ya. Gak usah yang generasi mudanya, anak saya aja yang 2 ini, satu usia 8 tahun, satu usia mau 4 tahun ini. Mereka baru belum pernah belajar, belum pernah lihat gadget, belum pernah lihat iPad, belum pernah lihat laptop. Kok mereka bisa tahu bahwa cara membukanya bagaimana, terus kemudian cara menggesernya bagaimana gitu. Itu dimulai dari usia 1,5, 2 tahun itu sudah mereka sudah kayak gitu ya. Apalagi di usia-usia remaja pemuda gitu. Nah, saya sangat ingat satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4 ya. Bahwa pemuda itu
seperti anak panah di tangan pahlawan gitu. Nah, maksudnya apa gitu? Nah, mungkin bisa dikatakan pahlawannya itu orang tua, pemerhati pemuda, gereja gitu ya. Nah, gereja, pemerhati pemuda harus paham bagian itu, bahwa pemuda itu harus dipersiapkan sungguh-sungguh sebelum mereka dilepaskan, karena mereka seperti anak panah yang siap dilepaskan dan harus ketika dilepaskan harus tepat sasaran supaya mereka mengerjakan tepat pada sasaran yang tepat, dan mereka juga harus diarahkan seperti itu. Mereka harus dibukakan mata mereka bahwa kamu adalah anak panah yang siap untuk diluncurkan gitu. Gitu. Dan pemuda ini dan remaja ini adalah masuk dalam situasi di mana mereka sudah mulai diberikan kesempatan untuk memilih gitu ya. Dan mereka diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan potensi mereka gitu, dengan berbagai banyak macam potensi. Salah satunya misalnya saya melihat Bias potensinya adalah di multimedia gitu ya. Multimedia, jago IT gitu. Nah, maka waktu di PPA saya berikan kesempatan, masih ingat nggak Bias, saya kasih wadah untuk mengeksplor bakatnya, mengajarkan kepada adik-adiknya, dan memberikan, kalau nggak salah waktu itu materi mengenai media users, dan media juga teknologi itu cybercrime. Cybercrime gitu. Nah, kenapa? Karena saya tahu potensinya Bias di situ. Ada juga yang namanya Dita ya, saya sebutkan nggak apa-apa ya. Nah, Dita juga dia waktu itu sering mengikuti turnamen bela diri gitu. Nah, saya pikir apa ya? Oh, di PPA ada materi mengenai ketahanan diri misalnya. Salah satunya adalah mempertahankan diri, self defense gitu. Nah, saya kasih dia kesempatan, walaupun tidak mengajarkan mereka bagaimana cara berkelahi, tapi bagaimana dengan cara yang smart untuk bisa mempertahankan diri di menghadapi situasi-situasi yang sekarang mungkin situasi yang tidak aman buat anak-anak kecil ya. Terjadi banyak bully, kemudian kejahatan anak di bawah umur gitu. Nah, saya melihat di situ kesempatannya dia. Ada satu lagi mungkin Vena yang saat ini dia menjadi dokter. Waktu dia belum menjadi dokter, saya melihat dia punya potensi di situ, dan dia memang mau konsen untuk menjadi dokter, walaupun dia keputusannya dia mau menjadi dokter hewan gitu. Tapi ketika dalam pembentukan, saya melihat dia bisa juga memberikan masukan atau memberikan materi tentang kesehatan. Saya kasih wadah, kesempatan untuk dia bisa memberikan, mengeluarkan potensinya, untuk mengeksplor bakatnya itu kepada adik-adiknya. Waktu itu saya bawa dia ke arah daerah Junrejo gitu, dan dia menikmati itu. Karena apa? Karena itu bagian yang memang dia senang untuk kerjakan, dan itu sesuai dengan potensinya dia. Nah, maksud saya apa dengan cerita ini? Nah, ini saya mau sampaikan kepada gereja pemerhati pemuda bahwa pemuda yang ada di depan mereka ini adalah pemuda yang dengan banyak sekali potensi. Setiap orang berbeda-beda, dan kita harus memahami itu, dan kemudian memberikan kesempatan demi kesempatan kepada mereka. Jadi pemuda ini adalah generasi yang perlu didengar. Pemuda ini adalah generasi yang perlu diwadahi. Ya, didengar, jangan diabaikan. Gitu. Diwadahi, mereka punya banyak potensi. Pemuda ini adalah generasi yang perlu diberikan kesempatan. Gitu. Dan pemuda ini adalah generasi yang harus dipersiapkan untuk supaya mereka dapat tepat sasaran mencapai tujuan mereka, dan akhirnya mempunyai tujuan. Jadi dimulai dari mempersiapkan diri mereka, terus kemudian memperlengkapi mereka gitu ya. Terus kemudian melepaskan mereka supaya tepat sasaran. Nah, saya bersyukur nih, pelayanan di pusat pengembangan anak. Melayani secara holistik kan. Nah, dia melayani memperlengkapi anak melalui spiritual. Melayani anak memperlengkapi melalui sosio-emosional. Jadi diperhatikan juga karakter mereka, perkembangan mereka, bagaimana hubungan mereka dengan orang lain, ini segala macam. Dan kemudian kognitif mereka, bahkan kita perhatikan bagaimana kesehatan mereka secara fisik, itu juga diperhatikan. Tadi
ada materi tentang ketahanan tubuh gitu. Dan saya bersyukur di PPA memberikan juga wadah dan juga ruang untuk mereka bisa berkreasi gitu, sehingga anak-anak ini yang sungguh-sungguh memahami bagian ini dan mereka mengerjakan, dipersiapkan sungguh-sungguh. Bahkan ada satu materi yang disebut dengan My Plan for Tomorrow ya, rencana masa depanku. Mereka dipersiapkan sungguh-sungguh memahami rencana masa depan gitu, sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan bakat mereka ya. Kalau kita juga ada sebelum masuk My Plan for Tomorrow, mereka diberikan materi tentang kecerdasan majemuk, sehingga mereka dapat memahami, oh dari 9 kecerdasan ini gitu. Kecerdasan saya, sehingga ketika mereka memilih jurusan kuliah dan pada akhirnya mereka memilih pekerjaan, mereka sungguh-sungguh masuk pada tujuan yang tepat dan ketika mereka dilepaskan tepat sasaran gitu. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi memberikan wadah itu penting nggak ya? Penting sekali. Penting sekali untuk memberikan wadah. Ya karena memang kalau ditarik ke belakang sedikit, kalau dari aku pribadi, kalau memang nggak ada wadah, biasanya kita cenderung cari di luar nih, Kak. Betul. Untuk memenuhi hasrat pribadi kan ya. Nah, secara nggak sadar kalau misalkan kita salah tadi, ya akhirnya diisi dengan hal yang salah juga. Emang bahaya banget, memang bahaya banget itu. Nah, ini terus ada lagi nih, Kak. Bahwa fakta bahwa banyak sekali anak pemuda remaja itu yang lebih mendengar temannya, kawannya. Nah, itu aku lihat sendiri di waktu zaman kuliah dulu secara khusus itu. Temen itu kalau dia mau cerita sama sesama temannya, dia itu merasa kayak diperhatikan segala macam. Nah, tapi waktu dia ingin menceritakan hal tersebut kepada orang yang katakanlah mentor rohaninya, dia itu malah sungkan-sungkan nih. Nah, itu ada Kak yang kayak gitu. Nah, tapi kan nggak semua orang punya kesempatan punya mentor rohani juga rupanya faktanya. Nah, menurut Kak Yermi ini gimana nih untuk teman-teman yang belum punya mentor rohani untuk bercerita itu gimana? Nah, sebenarnya tadi ketika Bia sampaikan itu, sebenarnya di situ juga ada jawaban ya. Oh gitu. Di situ juga ada jawaban dan hal yang sudah dikerjakan juga saat ini, baik itu di PPA maupun juga saya melayani bersama Point 11 ini. Gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita bukan Superman tadi. Pakai menggunakan kata Superman gitu. Jadi kita bukan segala-segala, kita aja menjadi alat Tuhan yang memberikan diri, mau dipakai oleh Tuhan gitu ya, untuk menjadi alat menjangkau generasi muda ini. Tapi kita bukan segala-galanya bagi mereka gitu. Nah, kita juga melihat situasi yang tadi saya katakan, gap generasi. Mungkin anak usia saya generasi X, dengan generasi Y mungkin saya masih nyambung nih, gitu. Tetapi mungkin dengan generasi Z dan juga generasi Alpha, mungkin saya sudah jaraknya agak jauh gitu. Agak jauh, walaupun kalau saat ini pun saya masih bisa bergaul juga dengan generasi keduanya itu, Z dan Alpha, karena kebetulan saya juga punya anak generasi Alpha kan. Nah, terus kemudian di atasnya yang ada di PPA generasi Z dan Alpha juga. Jadi masih bisa menyatu dengan mereka, masih bisa bergaul dengan mereka, tetapi ingat, tidak semua akhirnya hal yang menjadi kebutuhan mereka bisa kita jawab. Satu. Betul. Dan yang kedua, mereka mungkin memandang bahwa kita juga jarak antara mereka dan kita itu jauh. Jadi ketika mereka mau terbuka secara penuh atau secara keseluruhan dari apa yang menjadi permasalahan hidup mereka, mungkin mereka tadi dikatakan mereka malu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita harus nyadari, saya generasi X pernah melayani generasi Y, kenapa bisa nyambung? Karena masih berdekatan, gapnya tidak terlalu jauh. Tapi dengan generasi Z jauh. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita persiapkan generasi Y untuk bisa menyambut dan juga merangkul generasi Z. Gitu. Begitu juga nanti ke depannya. Kita nggak perlu sampai ke generasi Alpha, walaupun mungkin kita bisa. Tapi kita persiapkan lagi generasi Z untuk mereka bisa merangkul generasi Alpha. Gitu. Dan tanpa disadari kan Bia sedang melakukan itu. Iya betul. Kak ya, istilahnya estafet. Ya, jadi memuridkan orang lain tuh supaya dia juga bisa memuridkan generasi berikutnya. Jadi mempersiapkan. Nah, tadi yang saya katakan tadi dua bagian firman Tuhan ya pada akhirnya ya.
Mazmur 127 ayat 4 tadi, bahwa mereka adalah anak panah yang siap dilepas. Nah, dipersiapkan dulu sungguh-sungguh, diperlengkapi dulu sungguh-sungguh. Kita juga jadi pemerhati pemuda, pemerhati generasi ini harus juga menjadi pemerhati yang bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab itu apa? Memperlengkapi mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, membawa mereka. Nah, ini penting sekali. Seperti saya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dulu, maka saya bisa memahami tujuan Tuhan dalam hidup saya. Nah, generasi muda juga harus seperti itu. Dibawa mereka dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan sungguh-sungguh, baru supaya mereka dapat memahami tujuan. Memahami tujuan kemudian diperlengkapi. Diperlengkapi untuk bisa mereka menjadi generasi yang juga bisa memuridkan generasi yang lain. Maka persiapkan generasi yang di bawah kita untuk mereka memuridkan kembali lagi generasi yang di bawahnya. Misalnya saya generasi X ke generasi Y, bias ya. Bias Y bisa melayani ke generasi Z gitu, merangkul mereka. Mungkin kalau saya langsung ke Z, mereka akan malu-malu, tapi dengan generasi yang di atas ya mungkin mereka akan terbuka. Gitu, terbuka dan akhirnya bisa ditolong gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Betul. Jadi tidak secara langsung, tapi kita mempersiapkan yang bisa kita lakukan, nggak ya? Mempersiapkan generasi di bawah kita untuk dia juga diperlengkapi untuk melayani yang di bawahnya. Benar. Betul. Oke, ini kita ke chat box sebentar ya, Kak ya. Ini ada Wawan dan Joan. Tak bacain dulu yang Wawan. Sungguh memberkati, dengan latar belakang Kak Yermi seperti itu, tentu lebih mudah ya cara pendekatan anak-anak muda yang berkasus tanpa harus menghakimi. Oke, terus ada Joan. Hal apa yang membuat Kak Yermi tetap semangat melayani remaja pemuda? Pastikan ada kalanya jenuh, bosen, atau stuck, dan sebagainya. Gimana nih Kak? Ini ada yang tanya. Tadi seperti saya sudah katakan ya, waktu di dalam pembentukan aja sudah sempat mengalami hal seperti apalagi itu. Sudah terjun karena terus seperti kita melayani seperti ini kan iblis nggak seneng nih. Nah, tapi kan kita tahu bahwa kita sudah di cover ya dalam Mazmur 5 ayat 12-13 itu, kita ini seperti generasi yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah memahami kebenaran Tuhan. Kita seperti dipagari, perisai dengan anugerah Tuhan. Nah, itu satu perlu dipahami dulu itu. Maka tidak ada satu celah iblis pun yang dapat menggagalkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Satu. Yang kedua adalah pada akhirnya saya temukan adalah berusaha untuk menikmati. Dan itu tadi, kalau kita memahami tujuan hidup kita, dan kita tahu panggilan kita jelas, maka kita pertama berkomitmen di hadapan Tuhan untuk mengerjakannya. Yang kedua menikmati. Nah, menikmati, kalau kita menikmati sesuatu yang kita kerjakan, apalagi ini bicara tentang pelayanan ya, melayani Tuhan, tapi kalau tidak menikmati pelayanan itu, maka saya yakin bahwa tidak akan pernah lama selesai dengan pelayanan itu, pasti akan ditinggal. Karena apa? Mengisi bosen, seperti melayani, jangan mengisi kekosongan, jangan. Kalau tidak paham untuk melayani, dan memang bagus gereja memberikan kesempatan, tetapi seseorang harus menangkap bahwa pelayanan ini memang adalah bagian dari hidupnya, dan ketika melayani harus menikmati pelayanan itu, baru itu akan bertahan sampai kapanpun. Mengalami titik jenuh, pasti setiap orang bisa mengalami titik jenuh. Tetapi untuk bertahan dan dengan komitmen di hadapan Tuhan, konsisten dengan pelayanan tadi itu, yaitu menjaga komitmen itu sendiri dan juga berusaha untuk menikmati pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita sampai saat ini. Sampai sekarang. Dan tetap berjalan ya Kak ya? Jalan, di tetap PPA berjalan. Saya masih tetap berjalan, di Point 11 juga masih terus berjalan, dan sekalipun sekarang sedang lanjut studi pasca sarjana, pelayanan juga tetap bisa berjalan gitu ya. Dan setiap tanggung jawab, puji Tuhan, bisa terselesaikan dengan baik. Karena sudah berkomitmen dari awal. Betul, memang. Dan menikmati. Oke Kak Yermi, ini kita sudah kurang 5 menit. Mungkin Kak Yermi ada closing statement untuk pentingnya pondasi iman untuk remaja pemuda nih. Nah ya, saya dalam diri saya ini saya pegang begini, karena ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya memahami memahami tujuan Allah dalam hidup saya gitu. Dan saya masih ingat satu buku Rick Warren,
The Purpose Driven Life gitu. Dan itu orang harus memahami tujuan Allah dalam hidupnya gitu, supaya dia bisa berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan itu. Dan akhirnya saya punya satu statement dalam hidup saya secara pribadi bahwa hidup dalam kebenaran atau memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan dimulai dari ketika kita membuka diri diisi oleh kebenaran itu sendiri. Yaitu itu proses dalam ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Kristus. Nah, kebenaran Allah yang ada dalam diri kita itu yang memampukan kita memiliki hati dan pikiran yang benar. Memiliki hati dan pikiran yang benar maka memampukan kita untuk berkata-kata, untuk memiliki perkataan dan tindakan yang benar. Perkataan dan tindakan yang benar akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang terus menyatakan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Oke, mantap. Thank you Kak Yermi buat kebersamaannya. Sama-sama. Saya senang juga dikasih kesempatan. Ya, mantap. Ngobrol seru seputar apa saja. Nah, ini kan kita sudah ngobrol banyak sama Kak Yermi. Kita ngomong latar belakangnya Kak Yermi. Kita ngobrol soal pelayanannya Kak Yermi. Nah, mungkin di lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi dengan Kak Yermi dengan materi lain yang pastinya nggak kalah menarik. Oke, jadi jangan lupa saksikan, dengarkan Ngobrol Apa setiap hari Senin 2 minggu sekali. Artinya kita akan kembali 2 minggu lagi. Nah, tapi jangan khawatir karena hari ini aku rekam secara virtual. Jadi kalian bisa nonton rekaman ulangnya di hari Selasa jam 6 sore besok. Dan juga hari Selasa minggu depan untuk sesi yang kedua. Oke teman-teman, thank you buat kebersamaannya Kak Yermi. Thank you buat teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita. Untuk Johan dan Wawan yang sudah join lewat chatbox juga terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.